Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Liliawati dengan NPM 19150610005. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai web service dan REST API. Apa itu web service? Jadi web service itu merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service ini memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem yang berbeda. Nah, atau secara singkatnya, web service itu merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat untuk mendukung interaksi antara dua aplikasi yang berbeda melalui jaringan, biasanya menggunakan protokol HTTP. Web service ini mampu menukar data tanpa memandang sumber database-nya, bahasa yang digunakan, maupun pada platform apa data tersebut dikonsumsi. Kemampuan itulah yang memungkinkan web service itu menjadi jembatan atau penghubung untuk berbagai sistem. Gitu. Jadi mengintegrasikan beberapa sistem. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada gambar ini kan terdapat klien, kemudian ada server. Nah, klien dan server ini dia bisa berkomunikasi itu melalui namanya web service. Jadi dari klien ini dia akan mengakses melalui HTTP dengan mengirimkan request-nya. Kemudian request-nya akan diterima oleh server. Di server itu akan direspon atau responnya dengan mengambil database misalnya. Kemudian responnya itu dikirim kembali melalui ke klien, sehingga klien itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan gitu atau yang di request jika berhasil. Jika tidak, maka server akan mengirimkan pesan error. Gitu. Nah, di sini biasanya digunakan semacam misalnya klien ini ingin request itu melalui GET. Nah, dari server ini dia akan mengirimkan kembali responnya ke klien gitu. Nah, untuk web service ini penggunaannya banyak digunakan sebab banyak vendor yang turut membuat standar layanan, kemudian memungkinkan untuk customize tanpa melalui vendor, membuka semua jenis kesempatan untuk semua orang, dan web service ini harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Jadi untuk membangun web service ini ada protokol-protokol yang harus dilakukan atau dipatuhi gitu. Lanjut ke REST web service. Apa itu REST? REST itu kepanjangan dari Representational State Transfer atau merupakan gaya arsitektura perangkat lunak yang di dalamnya mendefinisikan aturan untuk membuat service. Arsitektur ini sangat populer sebab banyak digunakan karena pengembangannya itu relatif mudah. Kemudian REST ini menggunakan pola request response dalam berinteraksi, artinya ia memanfaatkan protokol HTTP. Kemudian dalam implementasinya, arsitektur REST ini benar-benar memisahkan peran klien sama server. Bahkan keduanya tuh nggak harus tahu gitu. Ketika terjadi perubahan besar di sisi klien, tidak akan berdampak pada sisi server maupun sebaliknya. Nah, kemudian tadi kan ada REST web service. Sekarang kita akan mengenal tentang RESTful API. RESTful itu merupakan sebutan untuk web service yang menerapkan arsitektur REST. Dan juga bisa disebut sebagai API atau Application Program Interface karena digunakan untuk menjembatani antara sistem yang berbeda, klien dan server.
Jadi API ini bisa dikatakan sebagai antarmuka yang menjadi perantara antara dua sistem aplikasi yang berbeda. Nah, kemudian lanjut ke sifat pada REST API. Yang pertama itu ada client server. Maksudnya apa? Maksudnya client server ini merupakan dua hal yang paling mendasar dalam membangun REST API. Jadi server harus bisa merespon permintaan yang dilakukan klien, baik itu ketika berhasil maupun gagal. Nah, sedangkan klien itu dia akan mengirimkan request kepada server. Nah, komunikasi klien dan server ini dilakukan melalui protokol HTTP. Yang kedua itu ada layered. Itu ada ketika REST API server itu memiliki arsitektur yang kompleks. Kliennya itu seharusnya tidak perlu tahu bagaimana server itu melayaninya. Jadi klien itu taunya apa yang dia minta itu bisa dilakuin oleh server. Kalau servernya itu bisa. Kalau nggak bisa, maka server akan memberikan pesan error gitu. Atau tidak bisa diakses. Terus selanjutnya ada cacheable, di mana agar dapat merespon permintaan dengan cepat, sebaiknya REST API ini menerapkan prinsip cache. Sehingga setiap permintaan tidak melulu mengambil dari database. Cache itu apa? Cache itu penyimpanan sementara pada suatu biasanya pada suatu website gitu. Jadi untuk ketika klien itu request sesuatu kepada server, itu server itu nggak harus ngambil dari database-nya secara langsung, bisa ngambil dari penyimpanan sementara yang biasanya tuh sebelumnya udah diakses lebih dulu oleh si kliennya gitu. Kemudian ada stateless. REST API ini tidak boleh menyimpan keadaan atau state apapun terkait klien. Jadi seluruh state itu harus tetap disimpan di klien, artinya tidak ada session di REST API-nya. Permintaan yang dilakukan klien harus mengandung informasi yang jelas. Nah, jadi setiap request dari klien itu harus berisi semua informasi yang dibutuhkan server, termasuk informasi autentifikasi. Lanjut, ada empat konsep yang perlu diperhatikan ketika kita membangun REST API. Yang pertama itu format request dan responnya. REST API ini sering menggunakan JavaScript Object Notation atau yang disingkat dengan JSON sebagai format data baik pada request ataupun respon. Nah, JSON ini itu merupakan sebuah file format standar yang menggunakan tulisan yang dapat dibaca oleh manusia untuk pertukaran data yang di dalamnya itu berisi pasangan antara key sama value-nya. Nah, JSON ini kenapa banyak digunakan? Karena format pertukaran data tekstualnya itu sangat ringan dibandingkan dengan XML. Kemudian sintaksnya sangat sederhana dan jelas, dapat digunakan pada beragam bahasa pemrograman, dibuat berdasarkan format objek pada JavaScript, digunakan juga untuk file konfigurasi, tapi untuk file konfigurasi ini tidak disarankan karena pada JSON itu ada kekurangannya gitu. Nah, tipe file JSON ini memiliki ekstensi .json. Yang kedua itu ada HTTP verbs atau method. Karena REST API ini menggunakan protokol HTTP, maka kita dapat memanfaatkan HTTP verbs atau kata kerja yang digunakan untuk menentukan aksinya. Verb tersebut adalah verb yang umum digunakan dalam operasi CRUD, yaitu ada create, read, update, sama delete. Itu misalnya kita ingin delete isi dari tabel ini misalnya gitu. Biasanya kalau di HTTP ini juga dia menggunakan get, post. Jadi get itu untuk kita mengambil data, terus post itu biasanya untuk kita menambah data.
dan lain sebagainya. Kemudian ada URL design. URL design ini ada URL path sama endpoint yang merupakan beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika membangun REST API. Dengan merancang endpoint yang baik, penggunaan API akan lebih mudah dipahami. Kemudian ada HTTP response code, yaitu status line. Jadi status line itu kan bagian dari HTTP response. Dalam status line ini terdapat response code yang mengindikasikan bahwa permintaan yang klien lakukan telah berhasil atau tidak. Nah, status code-nya itu bernilai 3 digit angka. Itu contohnya ada 200. Itu ya berarti permintaan kita terhadap server dari klien ke server itu berhasil. Kemudian ada 400 itu bad request atau request-nya itu yang nggak sesuai gitu. Kemudian ada 500 ada internal server error. Dan masih banyak lagi, ada 404 dan lain sebagainya. Itu adalah kode kan dalam web service ini kan bisa menghubungkan antara dua aplikasi yang beda, misalnya antara mesin sama mesin. Nah, digunakanlah respon code ini agar mengerti gitu. Dan kita juga bisa mengartikannya. Misalnya 200 itu artinya permintaan kita tuh berhasil gitu. Jadi antara mesin sama manusia pun tetap mengerti arti dari respon code-nya gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.